Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet with me, Mrs. Stitch. Apakah sahabat sains tahu bahwa ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas? Hidra adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas. Selain tunas, ada hewan yang berkembang biak dengan membelah diri dan banyak cara lain. Mari kita pelajari bersama dalam perkembangbiakan hewan. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara vegetatif dan hewan yang berkembang biak dengan cara generatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dibagi menjadi tiga, yaitu pembelahan sel, fragmentasi, dan tunas. Pembelahan sel terjadi pada hewan bersel satu, sedangkan fragmentasi pada hewan bersel sedikit, dan tunas terjadi pada hidra. Berikut adalah contoh-contoh hewan yang melakukan pembelahan sel. Yang pertama adalah amuba, kemudian euglena, dan paramecium. Ketiga hewan ini melakukan perkembangbiakan dengan pembelahan sel. Dari satu sel akan membelah menjadi dua sel. Yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi terjadi pada cacing pipih dan juga pada bintang laut. Di sini contoh pembelahan pada planaria yang tergolong dalam cacing pipih. Ketika planaria memotong tubuhnya menjadi tiga bagian, maka bagian yang hilang akan ditumbuhkannya kembali, sehingga dia akan tumbuh menjadi beberapa individu baru. Yang ketiga adalah tunas, contohnya pada hidra. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas adalah hidra. Hidra dapat ditemukan di kolam, kemudian di sungai. Apabila hidra dibesarkan dengan mikroskop, maka akan tampak seperti ini. Tunas hidra akan tumbuh dari induknya. Ini adalah tunas hidra yang tumbuh dari tubuh induknya. Hidra akan membesar, semakin membesar setelah nanti sempurna, maka hidra akan melepaskan diri dari induknya. Berikutnya adalah kelompok hewan yang berkembang biak dengan generatif. Kembangbiakan generatif pada hewan dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama adalah ovipar atau bertelur, dilakukan oleh semua serangga, ikan, amfibi, dan reptil. Yang kedua adalah vivipar atau melahirkan, dilakukan oleh semua mamalia, baik yang hidup di darat maupun yang hidup di air. Dan yang ketiga adalah ovovivipar atau bertelur melahirkan, dilakukan beberapa ular, kadal, ikan hiu, dan ikan pari. Hewan yang berkembang biak dengan ovipar memiliki ciri tubuhnya ditutupi oleh bulu atau sisik, tidak memiliki daun telinga, makanan embrio dari kuning telur, tidak memiliki kelenjar susu, janin berkembang di dalam telur, dan saat keluar dari tubuh induknya, janin masih berada di dalam cangkang telur dan perkembangan tubuhnya belum sempurna. Sedangkan hewan yang berkembang biak dengan vivipar atau melahirkan memiliki ciri memiliki daun telinga, tubuh ditutupi oleh rambut-rambut halus, embrio mendapat makanan dari induknya, janin berkembang di dalam tubuh induk hingga sempurna, memiliki kelenjar susu,
dan menyusui anaknya. Kemudian hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar atau bertelur melahirkan, ciri-cirinya adalah telur ditutupi oleh membran yang tipis dan halus. Telur menetas di dalam tubuh induknya. Janin keluar sudah tidak bercangkang dan janin tumbuh di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ular. Salah satu ciri hewan ovipar atau bertelur memiliki telur yang cangkangnya keras, serta anaknya ketika dikeluarkan dari tubuh induknya berada di dalam cangkang telur yang keras tersebut, dan organ tubuh anaknya belum berkembang dengan sempurna. Hewan yang berkembang biak dengan vivipar atau melahirkan, salah satu contohnya adalah mamalia air. Contoh di sini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba ini sedang melahirkan anaknya. Meskipun dia hidup di air, tapi dia termasuk mamalia yang melahirkan anaknya. Nah, ini anaknya sudah lahir, dan begitu lahir anaknya langsung berenang bersama ibunya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar atau bertelur melahirkan adalah beberapa ular. Di sini ada ular yang sedang berkembang biak dengan bertelur melahirkan. Tampak perbedaannya bahwa anak ular ini ketika keluar dari induknya sudah tidak berada di dalam cangkang, tetapi dia ditutupi oleh membran yang tipis. Manusia berkembang biak dengan cara generatif. Saat memasuki masa akhir balik, ada dua perubahan yang akan dialami. Perubahan yang terjadi saat manusia memasuki masa akhir balik ada dua. Yang pertama adalah perubahan primer, dan yang kedua perubahan sekunder. Perubahan primer pada laki-laki ditandai dengan testis menghasilkan sel sperma, sedangkan pada perempuan ditandai dengan ovarium atau indung telur menghasilkan sel telur atau ovum. Sedangkan perubahan sekunder terjadi pada laki-laki dan perempuan. Ada 5 hal yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama, bertambahnya tinggi badan dengan cepat, dan yang kedua, keringat bertambah. Yang ketiga, minyak pada wajah bertambah. Yang keempat, tumbuh rambut di bagian ketiak dan sekitar alat reproduksi. Serta yang kelima, timbul jerawat pada wajah. Sedangkan perubahan yang hanya terjadi pada laki-laki, yang pertama, tumbuh jakun. 2, suara menjadi berat. 3, dada membidang. Rambut pada kaki menebal dan bertambah. Dan terkadang tumbuh rambut di dagu, di atas bibir, dan dada serta pipi. Sedangkan pada perempuan, mulai tumbuh payudara, menstruasi, pinggul melebar, suara meninggi, dan melengking. Sahabat sains, demikianlah materi kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali dengan Mrs. Stitch. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.